Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 3 reguler A, kelas MGT 1. Tujuan kami di sini adalah ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Bapak Alum Kusuma, SSOS, MM, PhD, CFRM. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Yunike Sri Wulandari, dengan NIM 2203040073. Saya Ocha Priscilla dengan NIM 2203040091. Saya Gangsar Widi Dwi Pratiwi dengan NIM 2203040074. Saya Widya Natania dengan NIM 2203040041. Saya Ari Akbar dengan NIM 2203040042. Baiklah, hasil dari diskusi kami mengenai implementasi strategi penataan staf dan pengarahan. Latar belakang. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam hal mengformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa datang. Implementasi strategi mengandung unsur-unsur pembangunan suatu budaya strategi yang sportif, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mencari peluang baru dalam pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi dan menghubungkan kompensasi pekerja dengan pelaksana organisasi. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategis. Implementasi strategi dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan tujuan tahunan, menciptakan polisi, motivasi kerja, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang sudah diformulasikan sudah bisa dilaksanakan. Implementasi strategi mengandung unsur-unsur pengembangan suatu budaya strategi yang sportif. Strategi mengandung unsur-unsur pengembangan suatu budaya strategi yang sportif, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mencari peluang baru dalam pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi pekerja dengan pelaksana organisasi. Implementasi strategi seringkali disebut tingkat aksi dari manajemen strategi. Implementasi strategi dimaksud untuk mobilisasi pekerja dan manajer untuk melaksanakan strategi yang sudah diformulasikan ke dalam aksi. Seringkali disebut sebagai tingkat tersulit dalam manajemen strategi, sebab implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Hal ini merupakan alasan mengapa banyak perusahaan pada umumnya melakukan reorganisasi setelah melakukan akuisisi. Sinergi dikatakan ada bagi korporasi divisional jika pengembalian diperoleh oleh divisi-divisi tersebut ketika terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Akuisisi atau pengembangan dengan penambahan lini produk baterai sering dijadikan alasan untuk mendapatkan keunggulan dalam bidang fungsional tertentu dalam sebuah perusahaan. Contoh, ketika Ralston Purina mengakuisisi lini produk Charby, Eveready, dan Energizer, para pimpinan berargumen bahwa dengan melakukan akuisisi tersebut, perusahaan Ralston memperoleh margin keuntungan lebih besar dalam lini produk baterai daripada Union Carbide, karena keahlian Ralston dalam mengembangkan dan memasarkan
merek produk-produk konsumen. Ralson Purina menganggap bahwa proses akuisisi akan mampu membuat harga baterai lebih murah karena ada keunggulan sinergi dalam periklanan, promosi, dan distribusi. Untuk memulai proses implementasi, maka para pembuat strategi harus memperhatikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan perencanaan strategi? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk meluruskan beberapa petunjuk operasi baru yang diharapkan perusahaan? Yang ketiga, bagaimana cara membuat agar setiap orang mau melakukan dengan baik apa yang diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan dan salah satu cara yang mungkin mirip dengan ini mungkin akan dibicarakan pada awalnya ketika beberapa alternatif strategi pro dan kontra telah dianalisis. Para pembuat keputusan harus membicarakan lagi sebelum menyediakan beberapa perencanaan implementasi yang akan dibuatnya. Strategi terbaik yang direncanakan dengan tepat mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan, kecuali manajemen puncak dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar di atas dengan memuaskan. Tergantung bagaimana kooperasi organisir pihak yang terlibat dalam mengimplementasi strategi, mungkin ia akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Para sebagian besar perusahaan multi-industri, pelaksanaan strategi adalah setiap orang yang ada di dalam organisasi. Para wakil presiden bidang fungsional dan direktur divisi atau unit bisnis strategi bekerja sama dengan bawahan mereka untuk mengimplementasikan seluruh rencana tersebut secara kursus, terperinci, dan dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, dan unit yang mereka pimpin. Sehingga setiap manajer operasional harus mampu mengawasi lini pertama untuk mendukung hal tersebut. Setiap karyawan yang dilibatkan dalam berbagai proses implementasi strategi yang ada, baik tingkat koperasi, unit bisnis, maupun fungsional. Banyak orang dalam organisasi yang memegang peranan penting dalam menentukan suksesnya implementasi strategi, yang justru mungkin hanya lebih sedikit dilibatkan dalam mengembangkan strategi perusahaan. Oleh karena itu, mereka cenderung akan menolak untuk bekerja dan menyediakan data yang diperlukan dalam perumusan proses kerja sebuah perencanaan strategi. Penolakan dan keengganan untuk berpartisipasi akan makin terlihat apabila perubahan misi, tujuan, dan strategi dan kebijakan perusahaan tidak dikomunikasikan dengan jelas dan transparan pada keseluruhan manajer operasional. Para manajer operasional berharap dapat mempengaruhi manajemen puncak untuk meninggalkan perubahan baru yang direncanakan dan mulai kembali dengan cara yang lama. Itulah sebabnya untuk menghindari terjadinya kemungkinan yang buruk tersebut, sangat mungkin untuk melibatkan manajer tingkat menengah dalam seluruh proses, baik dalam proses perumusan maupun implementasinya untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Penataan staf atau staffing. Implementasi strategi dalam kebijakan baru sering membutuhkan prioritas baru dalam manajemen sumber daya manusia dan penggunaan yang berbeda atas sumber daya yang tersedia. Satu hal yang penting yang harus segera dilakukan adalah kemampuan perusahaan untuk menentukan, mempekerjakan, dan melatih para manajernya. Pengarah atau directing. Implementasi juga melibatkan pengarahan karyawan untuk menggunakan kemampuan keahliannya pada tingkat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran organisasi. Tanpa adanya pengarahan, karyawan cenderung melakukan pekerjaan mereka menurut cara pandang mereka pribadi tentang tugas apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana dilakukan, dan apa tujuannya. Para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetensi khusus perusahaan. 1. Mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. A. Program tujuannya
untuk membuat tindakan berorientasi pada strategi. Misalnya, Jack Continental telah memilih integrasi vertikal ke hilir sebagai strategi terbaik untuk pertumbuhan. Jack Continental membeli toko eceran atau retail outlet perusahaan yang lain. John surplus daripada membangun sendiri untuk mengintegrasikan toko-toko baru ke dalam perusahaan. Berbagai program baru telah dikembangkan, diantaranya sebagai berikut. 1. Program restrukturisasi untuk mengalihkan toko-toko John surplus ke dalam rantai komando pemasaran Jack Continental, agar para manajer toko melapor kepada para manajer wilayah melapor kepada manajer barang dagangan, dan manajer barang dagangan melapor kepada wakil presiden yang mengepalai pemasaran. 2. Program periklanan. John surplus kini merupakan bagian dari Jack Continental, harga lebih murah, pilihan lebih banyak. 3. Program pelatihan untuk para manajer toko yang baru disewa, dan untuk pelatihan ini tetap dipilih kerjasama dengan para manajer John surplus. 4. Program untuk mengembangkan prosedur pelaporan akan mengintegrasikan toko-toko John surplus dalam sistem akuntansi Jack Continental. 5. Program modernisasi toko-toko John surplus dan mempersiapkan untuk pembukaan mereka secara resmi. Yang B. Anggaran. Proses anggaran dimulai setelah proses dikembangkan. Perencanaan sebuah anggaran merupakan pengecekan akhir yang nyata dari sebuah korporasi terhadap kelayakan strategi yang dipilih. Sebuah strategi yang ideal mungkin ditemukan menjadi tidak praktis hanya setelah program implementasi khusus dibiayai secara rinci. 3. Prosedur. C. Prosedur. Setelah anggaran diprogram, divisional, dan perusahaan disetujui, maka prosedur operasi standar harus dikembangkan. Mereka merinci secara khusus berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan untuk menyempurnakan program-program korporasi. Di samping itu, mereka harus diperbaharui untuk mewakili beberapa perubahan teknologi seperti yang ada di dalam strategi. Dalam kasus akuisisi Jack, perubahan teknologi seperti yang ada dalam strategi. Dalam kasus akuisisi Jack Corporation terhadap toko-toko eceran dan surplus, prosedur-prosedur operasi harus dibangun seperti toko-toko promosi, pemesanan persediaan, pemilihan barang dagangan, hubungan pelanggan, fasilitas belanja kredit, distribusi barang dagangan, serta promosi dan kenaikan berkala jabatan karyawan. Prosedur-prosedur ini akan memastikan bahwa operasional harian toko akan selalu tetap dan stabil sepanjang waktu, yaitu aktivitas minggu yang akan datang akan sama dengan aktivitas minggu ini, dan konsisten di antara toko-toko yang lain. Misalnya, tiap toko akan beroperasi pada standar pelayanan yang sama seperti yang lainnya. Selanjutnya, problem dalam implementasi strategi. Berikut ini adalah ke-10 problem tersebut yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadian. Yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanggungan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Yang terakhir, pemantauan aktivitas dan oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Bagaimana strategi diimplementasikan mengorganisasikan tindakan? Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Program harus
melibatkan staf dengan memadai, dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Beberapa perubahan dalam hal organisasi yang disusun dan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan pada beberapa posisi yang khusus. Para manajer harus membahas dengan teliti cara penyusunan perusahaan mereka agar dapat memutuskan perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja serta secara sempurna. Apakah aktivitas dikelompokkan secara berbeda? Apakah otoritas untuk membuat keputusan kunci disentralisasikan pada pimpinan pusat atau didesentralisasikan kepada manajer pada beberapa lokasi yang berbeda? Apakah perusahaan akan dikelola seperti pengiriman paket dengan beberapa aturan dan pengawasan atau dengan aturan dan kontrol yang longgar? Apakah korporasi akan diatur dalam sebuah struktur tinggi dengan beberapa lapis manajer, masing-masing memiliki batas pengawasan yang dekat, yaitu sedikit pekerja pada setiap supervisor untuk mengawasi dengan baik bawahannya, atau apakah perusahaan akan diorganisir ke dalam struktur datar dengan lapis manajer yang sedikit, di mana masing-masing memiliki batas kontrol yang luas untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada bawahannya. Struktur mengikuti strategi dalam studi klasik yang secara luas dilakukan oleh Alfred Chandler pada perusahaan-perusahaan di Amerika seperti DuPont, General Motors, Sears, dan Standard Oil telah disimpulkan bahwa struktur mengikuti strategi, yaitu perubahan-perubahan strategi perusahaan menunjukkan perubahan-perubahan pada struktur organisasi. Chandler juga menyimpulkan bahwa beberapa organisasi juga mengikuti pola pengembangan dari salah satu susunan struktur yang lainnya seperti yang telah mereka perluas atau mereka kembangkan. Menurut Chandler, perubahan-perubahan struktur ini terjadi sebagai akibat struktur yang lama terdesak terlalu jauh karena kurang efisien dan sudah mengalami banyak kendala bila dipertahankan. Sebagai akibat apa yang terjadi ini, Chandler mengusulkan hal sebagai berikut. Pertama, diciptakannya sebuah strategi baru. Yang kedua, munculnya beberapa masalah tentang administrasi baru. Yang ketiga, menurunnya kinerja ekonomi. Yang keempat, ditemukannya struktur baru yang lebih sesuai. Yang kelima, mengembalikan profit untuk level sebelumnya. Chandler menemukan pada tahun-tahun awalnya perusahaan seperti DuPont cenderung memiliki sebuah struktur organisasi fungsional tersentralisasi yang sesuai dengan lingkup produksi dan tingkat penjualan produk yang terbatas. Ketika perusahaan menambah lini produk baru, membeli pasokan sumber-sumber daya untuk struktur yang tersentralisasi terlalu tinggi. Untuk mencapai keberhasilan, jenis organisasi ini memerlukan perubahan menuju pada struktur yang terdesentralisasi dengan beberapa divisi yang semi-otonomi. Alfred P. Sloan, seorang CEO dari General Motors pada masa lalu, telah merinci bagaimana General Motors membuat perubahan-perubahan struktural pada tahun 1928. Ia menganggap bahwa struktur desentralisasi sebagai pasangan penentu kebijakan tersentralisasi dengan operasi manajemen desentralisasi. Setelah manajemen puncak mengembangkan sebuah strategi untuk korporasi secara kesimpulan umum yang diperoleh adalah perusahaan-perusahaan yang menjalankan strategi yang sama dalam satu industri yang sama cenderung akan mengadopsi struktur yang sama pula. 4 jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dan gudang penyimpanan. Yang kedua, sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Yang ketiga, sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produksi dalam pabrik secara bersama, penggunaan peralatan dan mesin-mesin pengolah secara bersama. Yang keempat, sinergi manajemen. Manajemen yang berkompeten merupakan sesuatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Kesimpulannya ialah implementasi strategi dan kebijakan baru sering membutuhkan prioritas baru dalam manajemen sumber daya manusia dan penggunaan yang berbeda atas sumber daya manusia yang tersedia serta menggunakan kemampuan dan keahlian mereka pada tingkat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran organisasi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share.